Ya, teman-teman yang nonton melalui rekaman. Jadi kita hari ini mau bahas IPO-nya Sohu. Jadi belajar IPO, belajar saham IPO sekaligus belajar nanti mungkin ada valuasi standarnya ya. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Jadi kalau mengikut pasar IPO tuh pertama teman-teman nanti biasanya lewat sekuritasnya tuh ada book building. Ditawari, nanti isi form, saya mau beli saham sekian-sekian. Nanti range harganya tuh ada range harga sekian sampai sekian. Pokoknya pilih range harga yang paling tinggi aja. Jadi berapapun harga yang jadi pasti dapet. Jadi kira-kira gitu. Pokoknya kalau pasar primer ya tinggal isi form, nanti entah dapatnya berapa, itu namanya IPO. Kalau di AIC, kebetulan AIC ini Panin dan RHB, itu biasanya kita gampang banget karena baik RHB, Mas Aan ya, maupun Panin, Mas Erwin pasti akan selalu kasih info, nih ada IPO ini siapa mau ikut gitu. Jadi simple kalau di AIC pasti, kalaupun ada IPO ya pasti sering ada penawaran di channel pasti ada. Jadi kalau teman-teman dapat, udah tinggal keep, store duit tinggal keep gitu ya. Sekarang kita masuk ke prospektus. Ini prospektusnya, jadwalnya pencatatannya tanggal 8 hari ini. Saya buka dulu. Sohu ini teman-teman kenal ya. Apa nih ya? Farmasi ya, kira-kira gitu ya. Farmasi ya. Farmasi. Teman-teman kalau mau lihat Sohu itu apa, tuh bisa dibaca ya. Biasanya awal-awal nih tentang perusahaannya. Nah, ini ringkasan, keterangan mengenai perseroan. Ini anak-anak usahanya, bisa dibaca sendiri ya. Ini prospek usahanya, dia sudah jelasin. Ini yang ditawarkan. Nah, jumlah saham baru sebanyak 533.290 lembar yang biasa. Oke, jumlah yang ditawarkan nilai nominal 500, harga penawaran. Nih, harganya 1820 hari ini. 500 kali 1820 dapat duitnya 200 miliar. Komentar saya pertama, jumlah saham yang ditawarkan 500, sorry kok 500 sih. Nih, 1820 kali ini nih, 114 juta ya. 114 juta lembar kali 1820 per lembar. Ini sahamnya dikit banget ini. Saham cuma segini nih, aduh. Dikit itu super sedikit. Gak akan liquid ini nanti. Jadi ini kayaknya kalau teman-teman mau ikut, hari pertama misal udah dapet gain, sebaiknya keluar. Nih, ini mungkin ramenya awal-awal nih, setelah itu nih sepi. Ini dikit banget soalnya. Cuma 114 juta lembar. 13% lagi. Ya ini kayaknya niat, antara niat dan gak niat ini. Biasanya perusahaan bagus kalau yang udah begini nih. Oke ya, saya lihat lagi ya. Intinya itu kalau yang paling atas ya. Ini pemegang sahamnya sebelumnya nih. Oke, nanti setelah IPO susunannya seperti ini. Ada kepemilikan saham ESA ya, Employee Stock Allocation. Itu kepemilikan buat karyawan, kecil sih, cuma 25 juta lembar. Sorry kok 25 juta lembar. 0,01%, nilai kalau pakai nilai nominal 25 juta. Jumlah sahamnya cuma 50.000 lembar. Sebentar, kita lihat. Ini kira-kira komposisi nanti ya. Masyarakat cuma 13%. Karakter saham-saham farmasi begitu ya, apalagi yang perusahaan bagus, dia kayaknya IPO-nya nggak mau banyak-banyak, jadi tetap mau dikendalikan, kira-kira begitu. Ini laporan keuangan konsolidasi 3 tahun terakhir ya.
laba apa namanya modalnya naik terus, ekuitas paling bawah 1,1, 1,2, 1,3 naik terus. Artinya apa? Artinya tiap tahun dia profit. Kan profit itu labanya ditahan ya, sebagian dividen, mungkin sebagian jadi laba ditahan. Laba ditahan tuh menambah ekuitas, itu jadinya plus. Apa ekuitasnya tiap tahun bertambah tuh, uh, intinya dia pasti profit terus. Kalau nggak profit nggak akan bisa nambah. Liability, itu kewajiban ya, dia bukan hutang. Yang paling tepat itu sebenarnya kewajiban. Tengah nih, ini kewajiban. Kewajiban itu bisa berupa hutang ke bank, hutang apa, bisa berupa apa namanya hutang usaha ya, hutang vendor itu juga ini, itu juga biasanya masuknya di liability, di neracanya tuh masuk kelompok liability. Jadi belum semuanya itu pasti hutang bank, nanti kita lihat. Asetnya udah pasti bertambah ya, orang liability bertambah, ekuitas bertambah, aset sudah pasti bertambah. Ini logiraba konsolidasi 2017 ya, sampai 19 full year. Lalu 2020 LK kuartal 1, karena dia IPO maka harus pakai LK kuartal 1 karena IPO-nya hari ini. Jadi nggak mungkin kayak kuartal 2. Laba neto naik terus nih ya. Wah, ini luar biasa ini 2020 ya. Ini apa gara-gara Covid kali ini ya? Laba tahun 2019 full year aja udah kalah dengan laba satu kuartal 2020. Perusahaan bagus banget. Pantas saja orangnya males-malesan. Saya ketik aja dulu ya laba ini ya. Ini dalam apa nih? Dalam jutaan rupiah, berarti 187 miliar ya. Laba 1Q 2020. Saya lagi buka Excel ya, nanti kita ini. Nanti kalau sudah saya tampilin, saya isi dulu datanya. 187095. 000000. Oke. Oke, jumlah saham baru yang dikeluarkan berapa tadi ya? Ntar saya lihat dulu. Ini dia. Jumlah saham, jumlah nilai nominal, modal dasar, store penuh, jumlah modal ditempatkan dan di store penuh, saham dalam pertoper. Berarti ini jumlah sahamnya ini. Ini saya copy. Sebentar, saya lagi EPS-nya 225, bener nggak ya? Oke ya, saya lihat lagi ke bawah. Mana tadi?
261 dia ngetiknya. Saya berapa nih? 225. Oh, sorry. Saya yang salah. Sebentar ya. Laba neto miliar. Laba neto per saham dasar diperlukan para pemilik entes induk. Belum. Oke, saya lagi nyari lembar sahamnya yang benar nih. Nilai nominal per saham setelah penawaran umum setelah penuh. Oh, ini nih, ini yang benar nih. Nah, ini saya copy dulu. Oke, saya udah ketemu. Sebentar. Ini kira-kira luar biasa ini perusahaan ya. Tuh, pendapatannya sebenarnya naiknya nggak signifikan, tapi labanya naiknya signifikan. Ini memang mesti lihat ini ya. Ini pendapatan. Ini pertumbuhannya ya, pendapatannya 40% naiknya. Ya. Laba neto naik 167% ini dia. Wis, keren ini. Rasio laba terhadap aset ROA 4, ROE-nya 12%. Oke, cakep. Laba neto terhadap pendapatan ya, net profit marginnya 11%. Oke. Ini kuartalan ini mungkin nih. Ini harusnya baru kuartalan ya. Coba ya saya lihat ya. Laba neto dibagi pendapatan neto 11%. 187 dibagi 16. Bener, 11%. Berarti NPM setahun 40% ini. Ya, ini perusahaan cakep lah ini ya. Ikan ini. ROA nggak usah lah, ROE cukup. NPM, GPM. ROE-nya neto ekuitas berarti 12 kali 4. Berapa tuh? 48%. Net profit marginnya 0,44%. 44% ya. Gross profit marginnya 23 kali 4. Wis, berapa itu? Hampir 100 ya. Apakah ini laba murni ya, atau ada laba dari lain-lain? Kita belum tahu nih. Ntar kita lihat lagi ya. Pasti keren banget ini perusahaan. Kebijakan dividen kita lihat. Oke, ini standar ya. Kebijakan dividen ini standar. Intinya ya nanti dalam RUPS akan diputuskan gitu. Ini saya lihat lagi. Ini yang lebih detail nih kayaknya nih bawah ya. Ini dia nih lebih detail ini. Posisi liability-nya oke, yang gede utang usaha ya. Posisi hutangnya tadi kan liability saya bilang ya.
Utang usaha, yang utang banknya ada obligasi wajib konversi ya, ini dia. Ini, yang lain nggak ada. Ini 500 miliar ada, tapi dia OWK ya, obligasi wajib konversi. Nanti pada saatnya akan dikonversi, jadi tidak diperlukan uang cash untuk nanti membayar, tapi bunganya ada. Hanya nggak perlu khawatir kalau jatuh tempo, karena sekali jatuh tempo dia jadi saham. Cuman OWK ini biasanya saat penerbitan ada penjelasannya, oh nanti konversinya di harga berapa gitu ada tuh. Nah itu nanti kita mesti cek ke dokumen-dokumennya. Mungkin di sini ada sih, mungkin di bawah. Itu perial OWK. Ini utang usaha nggak jadi masalah, dia pasti lancar, bisnisnya bagus ya. Cash flow utang lain-lain ya, nanti aja cash flow-nya. Ini utang pajak nggak perlu dilihat. Beban accrual juga pasti lancar tuh. Oke, visa data keuangan penting. Ini aset. Ini teman-teman tinggal baca sendiri aja nih. Kalau bacain satu-satu waktu kita nggak cukup. Saya mau lihat equity, total ekuitas nih. Total ekuitas nih. Ini ya. Saya copy 1,5 triliun. Ekuitas. Sebentar. Ekuitas. Tadi IPO-nya harga berapa ya? 18 berapa tadi ya? 1810 ya? Itu 820. Oke, sebentar. Satu lima nol satu. Oke. Sorry, sebentar. Oke, saya dapat datanya, saya lanjutin. Saya ngitung PBV barusan. Ini EPS, saya lanjutkan dulu deh, EPS. Jadi PER-nya oke. Ini kuitasnya, ya udah saya catat. Ini pendapatannya ya, coba kita lihat ya. Laba bruto oke ya, beban pokok oke, laba bruto, beban penjualan
laba usaha. Ada pendapatan lain-lain cukup kecil ya, nggak signifikan, masih bisa kita anggap nggak terlalu distorsi di situ. Jadi bener nih, bener-bener laba inti usaha nih, maksudnya laba bener-bener dari bisnis. Ini perusahaan super keren sih, daripada si Inaf kampret yang digoreng terus itu, ini sih cakep banget ini. Oke, rasio keuangan, rasio pertumbuhan. Ini kalau teman-teman mau lihat PEG, PE growth ya, EPS growth, ini udah pasti growth-nya tinggi banget. Teman-teman tinggal masukin aja nanti. Pentingnya growth semua ya. Dari mulai sini aja growth semua. Bertumbuh terus. Ini kalau perjanjian kredit. Ini analisa oleh manajemen. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri lah. Ini kualitatif ya. Bisa baca sendiri, bisa dipelajari sendiri apa yang bagus, apa yang kurang, ke depan bagaimana segala macam itu. Nah, ini analisa pendapatannya juga ada di sini. Pendapatan tahun ini begini karena begini, ada beban begini karena begini, bla bla bla, itu dijelasin di sini semua. Ini teman-teman baca. Ini sekalian buat belajar kualitatif tuh kayak gini. Ini dijelasin semua nih, CAGR-nya, semuanya nih lengkap di sini. Hasil kegiatan operasional dijelasin semua. Ya, ini beban lain-lain, apa nih ada semua di sini. Tuh, teman-teman tinggal baca ya, tidak perlu kita baca satu persatu. Saya ambil angka 1 PE group aja ya. Mana tadi? Oke, sebentar. Laba neto tumbuhnya 167%. Berarti EPS-nya tumbuhnya segini. Ini nih kuartal ke kuartal ya. Jadi kalau ini di setahun kan, ini di tahun kan. Kemungkinan ya sama sih, 167% lah pertumbuhannya kira-kira. EPS growth 167%. Sekitar 167%, 1, oke. Ya, saya selesaikan dulu Excel-nya. Sebentar. Oke, sudah selesai. Ini dia ya, hitungan saya ya. Pertama ini ROE, NPM, Gross Profit Margin. Gross Profit Margin ya, ini dia. Ini perusahaan Edan ini sekelasnya Unilever. Coba teman-teman lihat ya. Ini kalau angka di prospektus bener ya, kita kan pakai angka prospektus. Dan laba yang dimaksud ini kan laba kuartalan kan, ini kan bukan laba di setahun kan ya. Kita pastikan lagi ya, coba ya.
Kita pastikan lagi. Sekali lagi kita lihat. Tuh, periode 3 bulan ya, periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret. Jadi memang laba kuartal. Nah, laba kuartal teman-teman, ini kan 187 ya. Laba ini kalau disetahunkan, cara mensetahunkan laba itu ada namanya FYE. Annualize. Ada namanya TTM. Trailing ya. 12 month. Kalau annualize itu berarti laba kuartal 1 dikali 4. Gitu aja gampangnya. FYE itu full year estimate. Full year, jadi estimasi setahun. Kalau setahun, kalau satu kuartal segitu, berarti setahunnya kali 4. Gitu. Itu namanya annualize. Itu yang paling sederhana. Jadi dianggap perusahaan ini akan mampu beroperasi dengan performa yang sama selama 3 kuartal yang tersisa. Itu namanya FYE annual. Nah, hitungan saya ini tadi supaya gampang itu pakai FYE. Ini ROE setahun, MPM setahun, GPM setahun. Kenapa setahun? Ya memang ngukur ROE itu harusnya setahun. Kalau TTM itu berarti laba kuartal 1 2020 ditambah laba kuartal TM4 kuartal ketiga kuartal kedua 2019. Nah, ini kalau TTM tuh begini. Ya, ini kan 2020 kan baru muncul laba kuartal 1. Kalau setahun kan mesti 4 kuartal. Sisanya itu narik, namanya trailing ya, ditarik dari 2019. Tapi yang ditarik sisanya aja. Kayak gini. Kan kuartal 1 nggak dipakai karena kuartal 1 pakai punya 2020. Nanti misal kalau ngitung TTM tapi sudah keluar kuartal 2 di sini, berarti ya laba semester 1 ditambah laba Q3 plus Q4 gitu. Itu namanya TTM. Nah, saya ini pakai namanya annualize. Kira-kira begitu ya simpelnya ya. Oke. Ini labanya tadi. Ini jumlah sahamnya. Ya, sekian lembar. EPS-nya ini. Ini EPS kuartal. Padahal ngitung EPS ya. Ini EPS kuartal. Ini PE-nya 3 nih ya. PE-nya harga saham dibagi EPS. Ya, ini sudah saya kalikan 4 ya, teman-teman ya. Lihat. Rumusnya di sini. Ya, teman-teman lihat rumusnya. B3 berarti laba saya kalikan 4. Jadi sudah laba setahun dibagi jumlah saham. Ini sudah ini sudah EPS tahunan. Ini PE-nya berarti cuma 3. Saya nggak tahu apakah ini benar karena PE cuma 3. Masa IPO di PE 3 ya, luar biasa sekali. EPS growth-nya sekian, 167. Berarti PEG-nya 0,01. Gila banget ini. PEG itu yang bagus tuh di bawah 1, teman-teman. Kenapa di bawah 1? Teorinya PEG, saya nggak usah bahas PEG ini di sini, tapi nanti terlalu panjang. Tapi saya kasih tahu aja, teorinya PEG itu at any time kalau perusahaan itu perform bagus, PE-nya aja. Kalau ROE kayak gini berarti performnya super bagus banget. PEG itu harus ke angka 1.
Perusahaan yang bagus, PEG harus ke angka 1. Harga sahamnya harus naik sampai PEG-nya ke angka 1. Kira-kira gitu. Kalau PEG ke angka 1 berarti berapa? Ya berarti PE-nya tuh harus 167. Tuh, kalau 167, 1 kan? Gitu. Terus gimana Mas S? Kalau PE-nya harus 167? Ya berarti begini, sama dengan 167 dibagi ini. Tuh, harga sahamnya harus naik 54 kali dulu. Berarti begitu. Rumusnya PEG itu begitu. Kalau dia tumbuh 167% labanya, berarti PE-nya tuh harus ngikut gitu loh. Itu kira-kira begitu. Itu teorinya ya, tapi pada prakteknya sebenarnya nggak setinggi itu, cuman dia pasti naiknya tinggi gitu loh. Harusnya ini naik tinggi perusahaan. Saya lihat PBV-nya. PBV-nya 1,5 kali. Ini juga murah untuk perusahaan dengan ROE tinggi. Oke, kesimpulan saya, ini perusahaan bagus banget. Jadi teman-teman nanti kalau di pasar sekunder, kalau kira-kira masih bisa dapat, saya ragu masih bisa dapat, karena kemarin saya tanya-tanya orang yang ikut book building, dia pesan 100 juta, dapatnya cuma 1 lot. Jadi nggak tahu ini yang borong sahamnya siapa, mungkin owner sendiri ya. Orang-orang pesan 100 juta, dapatnya cuma 1 lot. Gitu. Oke, itu aja teman-teman pembahasan kita tentang Soho ya. File PDF prospektusnya ada di grup pemula. Nanti saya nanti saya forward ke IC channel deh prospektus Soho-nya buat dibaca-baca. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, ini perusahaan growth. Kalau sekarang sih udah bukan growth lagi nih, ini masih value investing. Maksudnya ini masih diskon, kalau dapat simpen jangka panjang bisa tuh. Beda nominal dan harga ditawarkan. Buat kita investor publik, Bapak pakai harga yang ditawarkan aja. Harga nominal tuh harga di pembukuan, Pak. Cocok untuk jangka panjang. Bagus ini.